Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Suryatama, mahasiswa semester 3, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin, UIN Radinitan Lampung, ingin mempresentasikan satu tugas kelompok yang berjudul Analogi dengan matkul Matematik dan Logika. Pertama-tama, pengertian analogi. Analogi dalam bahasa Indonesia adalah kias. Berbicara tentang analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan. Yang satu bukan yang lain, dan dua hal yang berlainan itu dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Dalam mengadakan perbandingan, orang mencari persamaan dan perbedaan di antara hal-hal yang dibandingkan. Analogi dapat dimanfaatkan sebagai penjelas atau sebagai dasar penalaran. Analogi kadang-kadang disebut juga analogi induktif, yaitu proses penalaran dari suatu fenomena menuju fenomena lain yang sejenis, kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang lain. Demikian pengertian analogi jika hendak menformulasikan dalam suatu batasan. Dengan demikian, setiap tindakan penyimpulan analogi terdapat 3 unsur, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar analogi, persamaan prinsip yang menjadi pengikat, dan ketiga, fenomena yang hendak kita analogikan. Kemudian macam-macam analogi. Yang pertama ada analogi deklaratif, kemudian analogi induktif atau argumentatif. Analogi deklaratif atau biasa disebut dengan analogi penjelas merupakan metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang sudah dikenal. Sejak zaman dulu, analogi deklaratif merupakan cara yang amat bermanfaat untuk menjelaskan masalah yang hendak kita terangkan. Contoh, ilmu pengetahuan itu dibangun oleh fakta-fakta, sebagaimana rumah itu dibangun oleh batu-batu. Tetapi tidak semua kumpulan pengetahuan ilmu, sebagaimana tidak semua tumpukan batu adalah rumah. Kemudian, analogi induktif atau argumentatif, yaitu metode yang didasarkan pada kesimpulan bahwa apabila suatu hal mempunyai satu atau lebih ciri yang sama, seperti terdapat pada suatu hal yang lain, maka ciri-ciri lainnya dari hal yang pertama itu juga dimiliki oleh hal yang kedua tersebut. Dengan kata lain, analogi jenis ini merupakan analogi yang disusun berdasarkan persamaan prinsipal yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama ada juga pada fenomena yang kedua. Contoh, anjing hitam menyalak, mengejar orang dan menggigit. Anjing coklat menyalak dan mengejar orang. Grup band ungu mampu menjadi band yang paling terpopuler karena menarik perhatian banyak orang. Maka grup band wali akan mampu menjadi band yang terpopuler juga jika menarik perhatian banyak orang. Kemudian cara menilai analogi. Dalam sebuah analogi, diperlukan alat ukur untuk mengukur keterpercayaan dari analogi. Adapun untuk mengukur keterpercayaan sebuah analogi dapat diketahui dengan beberapa syarat. Seperti yang akan saya sebutkan ini. Sedikit banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan. Semakin banyak peristiwa sejenis yang dianalogikan, semakin besar pula taraf keterpercayaan. Semisal, si A menggunakan jasa sebuah biro penerbangan dan ternyata pelayanan tidak memberikan kepuasan pada si A. Maka atas dasar analogi, si A menyarankan kepada temannya untuk tidak menggunakan biro penerbangan yang sama dengan yang digunakan si A tadi. Analogi si A akan semakin kuat dengan adanya si B yang juga tidak merasa puas dengan biro penerbangan tersebut. Analogi akan menjadi semakin kuat setelah ternyata si C, D, E, F maupun G juga mengalami hal yang serupa. Kemudian analogi yang pincang. Meskipun analogi merupakan corak penalaran yang populer, namun tidak semua penalaran analogi merupakan penalaran induktif yang benar. Ada masalah yang tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima, meskipun sepintas sulit bagi kita menunjukkan kekeliruan. Kekeliruan ini terjadi karena membuat persamaan yang tidak tepat. Kekeliruan pertama adalah kekeliruan pada analogi induktif. Contohnya, saya heran mengapa orang takut berpergian dengan pesawat terbang karena sering terjadi kecelakaan pesawat.
dan tidak sedikit memakan korban. Bila demikian, sebaiknya orang jangan tidur di tempat tidur, karena hampir semua manusia menemui ajalnya di tempat tidur. Di sini pesawat terbang ditakuti karena sering menimbulkan petaka yang menyebabkan maut. Sedangkan orang tidak takut tidur di tempat tidur karena jarang sekali, atau boleh dikatakan tidak pernah ada orang menemui ajalnya karena kecelakaan tempat tidur. Orang meninggal di tempat tidur bukan disebabkan kecelakaan tempat tidur, tetapi karena penyakit yang dihadapinya. Jadi di sini orang menyamakan dua hal yang berbeda. Kesimpulannya, merujuk pada uraian singkat mengenai analogi yang saya sebutkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni analogi adalah kesimpulan yang ditarik dengan jalan menyampaikan atau memperbandingkan suatu fakta khusus dengan fakta khusus lainnya. Terdapat 3 unsur penyimpulan analogi, yaitu peristiwa pokok yang menjadi dasar, persamaan prinsipal yang menjadi pengikat, dan fenomena yang hendak kita analogikan. Macam analogi ada 2, yakni deklaratif dan analogi argumentatif. Dalam menilai kepercayaan, suatu analogi hendaknya melihat faktor-faktor yang menjadi dasar analogi, sifat dari analogi yang kita buat, ada tidaknya unsur yang berbeda pada peristiwa yang dianalogikan, serta relevan tidaklah masalah yang dianalogikan. Analogi yang pincang merupakan penilaian induktif yang tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima karena membuat persamaan yang tidak tepat. Demikian video presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.